Buset, itu kan Ustadz yang lagi naik daun. Dor! Kamu jangan salah paham. Tadi saya... Aku sering dengerin ceramah Pak Ustadz loh, tentang setia sama istri. Ini buat kamu. Anggap aja ya kamu gak lihat apa-apa. Tolong jangan sampai istri saya tahu. Saya cuma nggak mau ada rumah tangga yang hancur. Justru itu, kalau kamu diam, rumah tangga saya aman. Suami yang baik itu selalu menjaga pandangannya. Jangan sampai mengkhianati amanah dari istri. Karena setiap perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oke deh, saya bakal tutup mulut. Sial, bisa-bisanya ketemu dia lagi. Weh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini istri Pak Ustadz, bukan. Ingat janji kamu. Kurang nih kayaknya. Maksud saya bukan main cantiknya istri Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih loh pujiannya. Umi kenapa? Kok matanya sembab gitu? Habis jujur sama Umi. Ada yang bilang habis sering kesemak-semak sama perempuan lain. Fitnah itu gampang. Emang siapa yang bilang ke Umi? Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Makan Pak. Sial, percuma aku sogok kemarin. Aku memiliki remote penghenti waktu. Sekarang aku bisa nikmati tubuh anak tiriku tanpa ketahuan. Aduhku kok sakit, Bu. Lalu semenjak itu aku pun hamil dan entah kenapa tiap kali aku bangun bahwa perutku selalu sakit. Lagi. Jujur sama Mama, kamu hamil. Astagfirullah Nadine, hamil sama siapa kamu nak? Nah itu dia mah Nadine nggak tahu. Tapi seminggu belakangan ini bahwa perut Nadine selalu sakit setiap bangun. Alasan macam apa itu? Pokoknya mulai sekarang kamu pergi dari rumah ini. Tapi mah Nadine beneran nggak tahu. Mama bilang pergi. Bisa-bisanya Nadine hamil. Tahu gitu kan aku harus hati-hati. Kalau gini kan dia jadi diusir. Mas, kamu ngapain? Kok teriak-teriak? Enggak, tadi kalian nelpon. Sayang, kamu yakin mau ngusir Nadine untuk hidup sendirian di jalan? Dia kan lagi hamil. Toh juga dia kan anak kamu salah-satunya. Kamu nggak kasihan apa sama dia? Ini semua udah resikonya. Salah siapa hamil di luar nikah? Tapi sayang, siapa tahu yang dia bilang itu benar. Kalau dia... Kalau aku bilang enggak ya enggak Mas. Ini caraku sebagai orang tua untuk ngehukum anakku yang udah kelewatan. Lagian kamu kenapa panik gitu sih? Jangan-jangan kamu yang hamilin dia. Ya enggak dong sayang, kan aku punya kamu. Nadine? Kamu benar. Selama ini yang udah ngambilin dia suami kamu sendiri. Apa? Selama ini dia pakai remote penghenti waktu sampai anak kamu hamil. Itu alasannya kenapa dia bangun tidur selalu sakit perutnya. Kalian mau apa? Dengan alat ini, kalian tidak akan bisa menangkapku. Nana. Kamu? Kenapa kamu bisa gerak? Kamu pikir bocil ajaib kayak aku ini mempan sama kekuatan sampah kamu itu? Sekarang nggak akan ada yang tahu. Aku bakal hukum. Aku selalu disiksa sama Udah anakku. nak, ampun. Gak mau. kartu ajaib ini peninggalan Dewi sebelum dia punah. Kenapa kamu nolongin saya? Saya udah nggak tahan sama siksaan anak saya. Emangnya apa yang udah anak kamu lakuin ke kamu? Mas, kenapa gue ditampar? Masih nanya kenapa? Nih lihat. Saya nggak kuat Dewi. Harga diri saya udah nggak ada dibuat dia. Udah, kamu nggak usah sedih lagi. Aku ada ide buat ngasih pelajaran ke anak durhaka kayak dia. Kerjain kepalaku. Oh itu apa enggak? Oh sengaja kan?
Kalau iya kenapa? Tak terima? Oh, udah berani ngelawan? Rasain ini. Woi, apain leherku? Kamu siapa? Gak usah kepo. Sekarang kamu rasain ini. Ouch. Baik-baik ke cowok jelek. Aku menginstal ulang suamiku karena dia terlalu toksik. Sekarang aku bakal bikin suamiku sesuai dengan keinginan. Nadine, di mana kamu? Takut, Mas. Suami baru pulang kerja bukannya disambut. Kamu ngapain, ha? Selingkuh? Aku lagi masak di dapur, sayang. Aku gak peduli alasannya apa. Aku udah terlanjur kesel sama kamu. Malam Jumat nih, ibadah Pak Sutri yuk. Gak bisa, sayang. Aku hari pertama ini. Mande bisa ditahan aja nggak sih itu headnya? Udah sanggup banget nih. Kamu mau kemana, Mas? Aku mau jajan, gak usah larang-larang. Yes, akhirnya install ulang berhasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Kenapa kamu pakai baju dinas? Haram tahu. Tapi kan kita suami istri. Wajar dong aku pakai baju dinas. Aku nggak mau punya istri yang nggak paham agama. Kita cerai. Padahal udah balik ke setelan pabrik, kok malah jadi gini? Sejak saat itu, suamiku menghilang dari rumah. Bastian! Akhirnya kita udah nikah ya. Gak sabar aku buat unboxing kamu. Dasar perempuan gatal, kamu ngapain nyentuh suami aku? Maaf, Ote. Kami sudah menikah. Aku ceraiin kamu dan nikah dengan Aisyah karena dia lebih taat agama daripada kamu. Tapi kan aku bisa berubah, kenapa main cerai aja sih? Berubah itu karena Allah, Nadine, bukan karena manusia. Daripada ngurusin rumah tangga orang, mending perbaiki dulu. Maaf, mengingatkan saja. Udah dulu ya, kami berdua mau honeymoon ke Tanah Suci. Ya Allah, kenapa aku malah jadi janda? Tega-teganya ada manusia yang memperlakukan sesamanya seperti ini. Sayang! Iya, Ratu Uning. Aku tidak bisa menerawangnya. Mayatnya terlalu lama dan busuk di sini. Tolong aku, Dayang. Siap, Ratu Uning. Kalau dilihat-lihat, dia ini pembantu dari juragan daerah sini. Dan indikasinya... Tolong! Tolong! Sebelum dibunuh, wanita ini pasti disiksa habis-habisan sama majikannya. Gak bisa diceritain di luar kayak gini. Nanti ada yang marah. Yuk, masuk dulu. Kok dia senyum sinis gitu? Jangan-jangan dia pelakunya. Sayang, aku mau mandi dulu. Boleh dong, gimana kalau mandinya aku temenin? Mas beneran capek, nanti malam aja ya. Ya udah, kalau gitu aku siapin kau makanan ya. Tulisan yang wetengmu kuwi, apa maksudnya? Percaya sama saya, Pak. Istri Bapak selingkuh. Dia sering berhubungan badan bersama buruh di ruang operasional. Bahkan mandi bareng di kamar mandi karyawan, Pak. Durung ono selesai kerja, tapi kowe wani fitnah keluargaku. Ojo pikir aku bakal percaya karo fitnahmu. Kowe padha gatele koyo buruh liyane. Tapi Pak, saya tidak bohong. Yang saya katakan itu semua benar. Istri Bapak itu emang lonte, sering tidur sama semua laki-laki. Jogo omonganmu cah nom. Kowe ngerti lagi ngomong karo sapa? Saya sadar, Pak. Saya tidak bohong. Kalau Bapak tidak percaya, akan saya buktikan. Nek omonganmu pancen ora kebukti, kowe bakal tak pecat lan tak lebokne penjara. Mergo fitnah jenengku. Silahkan pecat saya, Pak. Silahkan lapor saya ke polisi. Tapi beri saya waktu 10 menit dan Bapak ikut dengan saya mengelilingi pabrik. Maka akan saya buktikan kalau karyawan Bapak itu pendusta yang sering berzinah. Sama seperti istri Bapak. Astagfirullah, Pak Gani. Pak Gani, Pak Gani. Pak, tunggu Pak. Kamu yakin gak apa-apa?
Tidak apa-apa. Tidak bakal ada yang masuk. Kalaupun ada, mereka tidak bakal berani melapor. Jadi, kabeh sih omong ke soalnya dia, istriku, kuwi bener. Nggih, Pak, sedoyone bener. Iya caramu iso ngerti kabeh ini. Kowe ki sapa sebenarnya? Mungkin Bapak mengira saya gila. Saya bisa mendengarkan isi hati mereka, niat busuk, bahkan mendengarkan kebohongan yang mereka sembunyikan. Akan tetapi, hanya Bapak yang tidak bisa saya dengar sama sekali. Kenapa? Karena kekuatan saya hanya bisa bereaksi pada kebohongan dan niat busuk. Saya yakin Bapak orang jujur, maka dari itu saya tidak bisa mendengarkan kebohongan dari telinga saya. Hanya gara-gara ini, kedua sahabatnya dihabisi dengan cara sadis. Tolong, jangan tenggelamkan aku. Bisa silent gak sih? Nih, udut nih. Kau tahu, dari aku lahir, aku sudah banyak melihat pembunuh. Tapi kau spesial. Kau sangat menikmati tetes penderitaan yang kau ciptakan. Oh, jadi ini pembantu baru di rumahku. Ayu juga. Terus ini temanmu. Karena kita butuh satu pembantu lagi. Gimana kalau kamu gantiin dia? Oh, jadi juragan yang udah bunuh pembantu kemarin sama dia. Terus Ayu pinter lagi. Tapi tenang aja. Kalian gak akan bernasib di mereka kalau kalian nurutin permintaan kalian. Permintaan? Permintaan apa tuh juragan? Buka baju kalian. Ampun aku. Jangan, Mama. Kukira orang yang pembunuh ini pintar dan cerdik. Ternyata cuma bayang, cengeng, dan catur. Aku janji bakal tobat. Aku janji gak bakal ngulangi lagi. Aku gak mau mati. Dayang! Yeay! Siap Ratu, meluncur! Jangan. Tidak akan ada belas kasihan bagi mereka yang tak punya belas kasih. Jadi, nikmatilah kalian dalam kegelapan aku.